Kalau kita nggak mengikuti kiai, jangan. Terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti di kubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rabb kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya kiai fulan. Nabi saya jangan, enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Sebagian orang menganggap bahwa kita tidak boleh mengikuti ulama, tidak boleh mengikuti para kiai, tidak boleh mengikuti habaib. Mereka mengajak kita harus hanya mengikuti Rasulullah SAW. Ajakan ini adalah ajakan yang keliru. Tidak boleh mengikuti ulama, tidak boleh mengikuti kiai, tidak boleh mengikuti habaib. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam surat An-Nahl ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu para ulama. Dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud ahlu dzikri adalah ulama-ulama ahlu kitab yang terdahulu. Bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu ulama-ulama ahli kitab yang terdahulu, jika kalian tidak mengetahui. Itu Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 89 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalian. Siapa ulil amri? Dalam tafsir Ibnu Katsir setelah menyebutkan berbagai macam hadis, beliau mengatakan yang dimaksud ulil amri adalah para ulama dan juga umara. Jadi kita wajib taat, wajib mengikuti ulama. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Dua Quran ini sudah cukup untuk memberikan bantahan kepada orang-orang yang melarang kita mengikuti ulama, melarang kita mengikuti para kiai, melarang kita mengikuti habaib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan ala ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ibnu Qayyim mengatakan ini ayat, ini hadis menunjukkan bahwa ulama ini sebagai pewaris nabi dalam apa istilahnya, dalam memberikan irsyad. Ini hadis menunjukkan kepada kita wajib untuk mentaati ulama. Fihi irsyadun wa amrun lil ummah bi ta'atihim wa ihtiramihim wa ta'zizihim wa tawqirihim wa ijlalihim fa innahum warfathatu man hadhihi ba'du hukukihim. Dalam hadis ini ada anjuran, ada perintah kepada umat untuk taat kepada ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama, menghormati ulama. Itu salah satu hadisnya. Dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, istaqri'ul Qur'an min arba'atin, min ibni Mas'udin, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'bin, wa Mu'adz bin Jabalin. Belajarlah Quran kepada 4 orang, Ibnu Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Kajian Nabi menganjurkan untuk belajar kepada 4 orang. 4 orang ini bukan nabi, bukan rasul, tapi sahabat, tapi ulama. Disuruh sahabat yang lain untuk belajar Quran kepada 4 orang ini, tidak langsung kepada nabi. Nomor 3, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kanjeng Nabi mengatakan, peganglah sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Jadi yang disuruh dipegangi bukan cuma sunnah Nabi, tapi sunnah khalifah yang setelah Nabi. Khalifah yang setelah Nabi bukanlah Nabi, bukanlah Rasul. Itu ada anjuran kita untuk berpegang kepada sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi anjuran untuk tidak
mengikuti ulama, tidak mengikuti kiai, tidak mengikuti habaib, ini anjuran yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, bahkan dengan logika. Tidak mungkin kita ngikuti Quran, tidak mungkin kita bisa baca Quran tanpa kita belajar kepada ulama. Tidak mungkin kita bisa mengerti bagaimana cara membaca huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran tanpa kita mengaji kepada ulama dan para kiai. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.